Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada episode kali ini saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran tematik. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi inti yaitu pada kurikulum 2013 atau kurikulum tematik merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti ini terdiri dari kompetensi sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, kedua, kompetensi dasar merupakan turunan dari kompetensi inti yang harus dikembangkan oleh peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan pengukur dari setiap sikap peserta didik melalui observasi yang digunakan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Sekarang saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran tematik. Apa saja sih perangkat pembelajaran tematik itu? Nah, perangkat pembelajaran tematik terbagi menjadi 5. Yang pertama, PROTA atau program tahunan. Yang kedua yaitu PROMES, yaitu program semester. Ketiga yaitu penyusunan silabus. Keempat, penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu penyusunan ketuntasan belajar minimal atau KBM. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. 1. Program tahunan atau biasa disebut dengan PROTA. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 tahun. PROTA sebagai pedoman bagi pengembangan seperti program semester, silabus, dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Setiap guru atau tenaga pendidik harus membuat PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya, yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Kedua, penyusunan PROMES atau program semester. PROMES ini merupakan penjabaran dari PROTA. PROMES dibuat bertujuan untuk melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang diajarkan dalam 1 semester. Satu tema menghabiskan waktu selama 1 bulan, sedangkan satu subtema menghabiskan waktu selama 1 minggu. Dan dalam 1 hari, kita harus menuntaskan 1 pembelajaran. 3. Penyusunan silabus. Pengembangan silabus dilakukan merujuk silabus mata pelajaran untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan silabus tematik yaitu yang pertama, mengidentifikasi materi pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai dari semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi siswa, lalu memilih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. Yang ketiga, memetakan materi pelajaran untuk setiap tema, subtema yang sesuai. Yang keempat, merancang pembelajaran berdasarkan pemetaan materi pelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema atau subtema yang kita telah ajarkan. Yang keenam yaitu melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang telah dicapai. 4. Penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
Dalam penyusunan RPP Kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tercapai kompetensi yang ingin kita capai. Yang pertama, yaitu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di dalam pembelajaran. Karakter yang perlu kita perkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kedua, mengintegrasikan literasi. Mengintegrasikan literasi ini terdiri dari literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Ketiga, mengintegrasikan keterampilan 4C. Keterampilan 4C ini yaitu kreatif and inovatif, critical thinking atau berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Keempat, mengintegrasikan high order thinking skill atau HOTS. Perangkat pembelajaran tematik yang terakhir yaitu penyusunan ketuntasan belajar minimal atau dikenal dengan KBM. Kriteria penilaian dalam pembelajaran tematik berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penilaian sikap terbagi menjadi dua, yaitu penilaian spiritual dan penilaian sosial. Dalam penilaian spiritual dilakukan dengan cara mengukur perilaku peserta didik dalam memahami maupun mengimplementasikan dari segi religiusnya. Artinya, selama proses pembelajaran berlangsung itu, pada saat memulai dan mengakhiri pelajaran peserta didik melakukan ritual membaca doa menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Penilaian sosial ini dapat kita nilai ketika bagaimana cara itu peserta didik melakukan interaksi dengan gurunya maupun teman seusianya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur kemampuan kompetensi peserta didik dari segi kognitifnya, dari segi pengetahuannya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar, pemahaman belajar siswa, dan hasil belajar siswa tersebut. Dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis, lisan, ataupun memberikan tugas atau PR ke siswa. Manfaat perangkat pembelajaran tematik ini yaitu yang pertama, menjadi panduan penting agar penyampaian pembelajaran tematik tadi dapat terlaksana secara sistematis. Yang kedua, yaitu sebagai pelengkap administrasi sekolah dan sebagai salah satu profesionalitas kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Itulah tadi materi tentang perangkat pembelajaran tematik dan juga manfaat dari perangkat pembelajaran tematik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.